Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus. Bagian ladiesnya kita berharap ke depannya sih mudah-mudahan banyak turnamen untuk ladies profesionalnya ya, dan untuk amatirnya juga bisa join ya. Tapi saya yakin untuk tahun-tahun ke depan turnamen akan lebih banyak, sponsor juga akan tertarik dengan mempersponsori turnamen golf ini. Kita tuh tujuannya untuk memperbanyak turnamen yang ada di dalam negeri. Golf adalah bagian dari sports tourism yang semakin hari diminati banyak masyarakat. Ini adalah peluang di mana olahraga golf dapat berkontribusi bagi terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Saya yakin teman-teman pengurus lagi berusaha untuk meramu gimana caranya bahwa olahraga golf profesional ini akan lebih berkembang di kemudian hari. Mudah-mudahan di bulan akhir Mei atau awal Juni kita udah punya satu turnamen lagi untuk mereka. Makin banyak turnamen yang ada di Indonesia untuk pro, nanti ke depannya menurut saya event internasional akan lebih banyak lagi. Pro Indonesia yang lolos miskat. Harapan saya cukup tinggi, cukup optimis karena mereka semuanya juga mempunyai semangat yang luar biasa. Semoga semakin banyak event nasional dan skala internasional di Indonesia dan semakin banyak juga atlet profesional yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Selamat dan sukses untuk PGA Tour of Indonesia. Salam swing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Nur Salam Tagusala, Wakil Ketua Dewan Penasehat dan Pakar, Bapak Adi Santosa, Bapak Steven Ginting, Bapak Muhammad Prapanca sebagai anggota Dewan Penasehat dan Pakar, serta para undangan dan para hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pengukuhan dan pelantikan pengurus nasional PGA Tour Indonesia periode 2025-2030. Pengurusan pengurus nasional PGA Tour Indonesia periode 2025-2030. Mengingat A. Anggaran dasar PGA Tour Indonesia, B. Anggaran rumah tangga PGA Tour Indonesia, memperhatikan hasil rapat tim formatur pada hari Selasa 25 Maret 2025 di Jakarta. Memutuskan Ketua Umum Pengurus Nasional PGA Tour Indonesia menimbang A. Bahwa rapat umum anggota 3 PGATI tahun 2025 telah mengamanatkan kepada Ketua Umum Pengurus Nasional PGA Tour Indonesia periode 2025 periode 2030 terpilih untuk menyusun kepengurusan dengan dibantu oleh tim formatur. B. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 telah dilaksanakan rapat tim formatur dalam rangka penyusunan kepengurusan
Pengurus Nasional PGIatur Indonesia periode 2025-2030. C. Bahwa terkait poin A dan B di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PGIatur Indonesia tentang susunan kepengurusan Pengurus Nasional PGIatur Indonesia periode 2025-2030. Mengingat A. Anggaran dasar PGIatur Indonesia, B. Anggaran rumah tangga PGIatur Indonesia, memperhatikan hasil rapat tim formatur pada hari Selasa 25 Maret 2025 di Jakarta. Menetapkan keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PGIatur Indonesia nomor 2/001/PN PGATI Romawi 3/2025 tentang susunan kepengurusan Pengurus Nasional PGIatur Indonesia periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ke-1, susunan kepengurusan Pengurus Nasional PGIatur Indonesia periode 2025-2030 secara lengkap tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025, Pengurus Nasional PGIatur Indonesia atas nama Ketua Umum Agus Triyono. Akan saya bacakan lampiran dari surat keputusan di atas terkait susunan kepengurusan Pengurus Nasional PGIatur Indonesia periode 2025-2030. Pelindung, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dewan Pertimbangan Yapto S. Suryo Sumarno, Yohanes Darmawan, HM Syafi'i Asna. Dewan Penasehat dan Pakar, Sandiaga Salahuddin Uno, Nur Salam Andita Busala, Adi Santosa, Steve Ginting, Muhammad Prapanca, Amiruddin Syam. Pengurus Nasional, Ketua Umum Agus Triyono, Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi dan Keanggotaan Wahyu Utama Hendarman, Wakil Ketua Umum 2 Bidang Usaha Kerjasama dan Informasi Marcel Rosian Yakub, Sekretaris Jenderal Zularmen Tabusala, Wakil Sekretaris Jenderal Benita Rasiadi, Bendahara Umum Reza Renaldi, Wakil Bendahara Ahmad Fitri. Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Bidang Ardi Putra Sutopo, Anggota Fahmi Reza Arafah. Bidang Usaha, Kemitraan dan Informasi, Ketua Bidang Aditya Eduardo Haryanto, Anggota Ahmad Fitri. Bidang Kompetisi dan Pengembangan Prestasi, Ketua Bidang Afika Utomo, Anggota Joner Sitepu, M. Rokib, Amri Nur, Sonia Lili. Komite Senior, Ketua Pudio Pramudianto, Anggota Yosken Tobing. Komite Wanita, Agnes Retno Sujasmin, Anggota Juria. Komite Etik dan Disiplin, Rory Roland Hidayat Hi, Anggota Jamel Ondo. Komite Advokasi dan Pembelaan Anggota, Ardi Putra Sutopo, Anggota Hamzah Ramadi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025 atas nama Pengurus Nasional PGIatur Indonesia Ketua Umum Agus Triyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saudara-saudara dilantik dan berjanji atau berikrar, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara selaku pengurus terpilih masa bakti 2025-2030 tentang kesiapan dan kesanggupan saudara-saudara. Apakah saudara-saudara siap dilantik untuk menjadi pengurus nasional PGIatur Indonesia masa bakti 2025-2030? Siap. Apakah saudara-saudara bersedia untuk melaksanakan tugas
yang telah diamanatkan oleh organisasi PGA Tour Indonesia? Siap. Apakah saudara-saudara pengurus terpilih sanggup bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah? Siap. Setelah saudara-saudara siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus terpilih masa bakti 2025-2030, apakah saudara-saudara pengurus terpilih siap mengucapkan janji atau ikrar? Siap. Apabila saudara-saudara sudah siap untuk berikrar dan berjanji, maka ikutilah kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus masa bakti 2025-2030 sesuai dengan kewenangan serta tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, saya senantiasa akan memenuhi segala ketentuan ADART organisasi, menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita semua. Amin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Pengurus Nasional PGA Tour Indonesia nomor 001-PGATI-PGATI-3 tanggal 26 Maret 2025 kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, saya Ketua Umum Pengurus Nasional PGA Tour Indonesia dengan ini secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai personalia Pengurus Nasional PGA Tour Indonesia masa bakti tahun 2025-2030. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk organisasi PGA Tour Indonesia dengan sebaik-baiknya, sebagaimana janji yang saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas. Jakarta, 9 Mei 2025, Ketua Umum PGA Tour Indonesia Agus Triyono. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka secara resmi saudara-saudara telah ditetapkan sebagai pengurus nasional PGA Tour Indonesia masa bakti 2025-2030. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PGA Tour of Indonesia Bapak Agus Triyono, jajaran pengurus dan anggota PGA Tour of Indonesia. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga sekarang adalah menjadi bagian dari keseharian kita. Golf adalah bagian dari sports tourism yang semakin hari diminati banyak masyarakat. Data PGI menyebutkan peningkatan signifikan dari 50.000 pegolf jadi sekitar 170.000.
Terdapat sekitar 50 lapangan golf di Jabodetabek dari sekitar 170 lapangan seluruh Indonesia. Ini adalah peluang di mana olahraga golf dapat berkontribusi bagi terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan fokus pada kekuatan produksi dan SDM lokal. Semoga semakin banyak event nasional dan skala internasional di Indonesia dan semakin banyak juga atlet profesional yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah dunia. Selamat dan sukses untuk PGA Tour of Indonesia. Salam swing, stay shoot in the fairway. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan skenario ini. Saya rasa saya ingin menggunakan waktu ini mengucapkan selamat kepada semua rekan-rekan yang sudah dilantik. Tahun 2025 sampai 2030 ini bukan tahun-tahun yang gampang, tahun-tahun yang sulit. Dan di dalam dunia profesionalisme kita ini dukungan dari semua pihak, nasihat-nasihat dari advisor kita, dan dukungan dari sponsor dan lain-lain itu banyak kita perlukan. Jadi yang disampaikan Pak Agus itu saya rasa sudah tajam sekali, dan memang sudah saatnya kita bersatu, berkomunikasi secara terus-menerus, karena dengan koordinasi ini, dengan komunikasi yang baik, saya rasa rencana dan cita-cita yang diharapkan sesuai harapan Ketua Umum tadi bisa kita laksanakan. Ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan dan saya gunakan saat ini, itu terus terang aja, itu masalah kaderisasi. Jadi 5 tahun ke depan ini saya harapkan satu dari Anda atau dua dari Anda berkompetisi untuk menjadi Ketua Umum PGATI, PGPI di kemudian hari. Kita semuanya akan jadi penasehat, Pak Agus jadi penasehat, dan semua pengurus-pengurusnya yang kita harapkan dari sekarang yang ada yang mudah-mudahan. Jadi gunakan kesempatan 5 tahun ke depan untuk membuat PGATI, PGPI jadi satu organisasi yang disegani dan juga organisasi yang menjalankan roda putaran kompetisinya berjalan baik. Terakhir kita ada di sini salah satu sponsor kita yang juga jadi ketua penasehat, bagian dari anggota penasehat kita, Pak Panca. Kita harapkan beliau juga tetap akan membantu kita di sini, dan kita harapkan kita bisa menciptakan satu iklim kompetisi yang berkesinambungan. Jadi kalau Pak Panca bisa kasih 15-20 dalam 1 tahun, mungkin kalau tahun ini atau ke depan dengan bantuan teman-teman yang lain lebih terarah, mungkin 10 kali turnamen 1 tahun, tapi tiap tahun ada 10, itu lebih bagus, Pak. Jadi syukur-syukur bisa. Dan saya tahu di sini ada Pak Steve, ada Pak Adi, dan tentunya kita punya Ketua Dewan Penasehat yang sangat eager, yang nanti kita akan dengar sambutan beliau, Pak Sandi Uno. Kita harapkan beliau juga akan terjun langsung membantu kita semuanya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Sudah saatnya tidak diberi nasihat lagi, tapi mulai bekerja. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semuanya dan selamat bekerja. Semoga kita semua mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dhani Hadiat kepada Bapak Dhani Hadiat. Kepengurus baru kami ini kerja dan karya terbaik sebagai pembuka hingga penutup. Tunjukkanlah pula selalu ya Allah kepada kami para pengurus baru ini jalan yang salah dan yang batil, serta berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhkannya. Ya Allah, bukanlah pintu rahmat-Mu kepada kami. Mudahkanlah selalu segala urusan kami, jauhkanlah kami dari keterjerumusan
dan kejuruan. Ya Allah, janganlah kau bebani kami dengan beban yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian acara yang singkat dan hikmat pengukuhan dan pelantikan pengurus nasional PGSU Indonesia periode 2025-2030. Selanjutnya adalah ucapan selamat diawali oleh Bapak Agus Triyono selaku Ketua Umum, dilanjutkan oleh para dewan. Kami persilakan. Selamat berpusing-pusing kita. Ya, makasih. Mas Adi. Bapak Ibu, selanjutnya adalah ikut modal bersama pengurus dan para dewan. Mohon izin bantuan panitia untuk menyediakan kursi di depan untuk para dewan. Kemudian nanti pengurus berdiri di belakang, yang perempuan lebih di depan. Kelas. Kamera lucu. Di kamera. Ya. Kepala nama Repli ya. PGATUR Indonesia. Jaya. Oke. Sebenarnya untuk bagian ladiesnya kita berharap ke depannya sih mudah-mudahan banyak turnamen untuk ladies profesionalnya ya, dan untuk amatirnya juga bisa join ya. Jadi ada bibit-bibitnya lah. Kedepannya itu sih yang kita targetin dulu, insya Allah kedepannya kalau memang terwujud kan jadi ada pertandingan lokal yang bisa dimainin sama pemain-pemain ladies profesionalnya ya, jadi mereka nggak di luar terus gitu. Kurang lebih sama. Kita tuh tujuannya untuk memperbanyak turnamen yang ada di dalam negeri. Itu jadi memberikan kesempatan juga kepada mereka. Nggak pro aja sih, amatir juga, atau bila perlu junior juga. Untuk waktu dekat ini belum. Kita belum bisa bicara banyak karena memang kita baru dilantik, jadi kita belum bisa bicara banyak. Itu aja. Iya. Ini pertama kali saya jadi pengurus. Pertama kali juga, dan saya rasa ya mungkin masih banyak teman-teman lain, pegawai profesional lain yang mungkin lebih senior dan lebih berpengalaman lah untuk menjadi pengurusan itu. Tapi saya jadiin ini sebagai ya peluang untuk saya untuk lebih tahu golf tuh seperti apa. Jadi kita sebelumnya mungkin saya cuman fokus di touring atau main aja, tapi kalau setelah masuk ke pengurusan, saya lebih tahu tentang suka dukanya menjadi pegolf dan juga pengurusnya gitu. Menurut saya mungkin tidak untuk khususnya sementara untuk coaching mungkin tidak akan seramai waktu zaman Covid, karena zaman Covid itu hampir semua orang tuh main golf. Terus sekarang sebagian orang sudah beralih ke cabur lain seperti mungkin pedal dan juga tenis gitu. Tapi saya yakin akan tetap banyak orang yang akan terus bermain golf gitu. Terus untuk touring sendiri mungkin di tahun ini akan sulit karena ya semua sektor ya, nggak cuma golf aja. Tapi saya yakin untuk tahun-tahun ke depan turnamen akan lebih banyak. Sponsor juga akan tertarik dengan mempersponsori turnamen golf gini. Sama-sama, Mas. Saya rasa pelantikan hari ini adalah untuk menjaga berkesinambungannya olahraga golf di level profesional. Memang tidak mudah ya, tapi saya yakin teman-teman pengurus
lagi berusaha untuk meramu gimana caranya bahwa olahraga golf profesional ini akan lebih berkembang di kemudian hari. Ya menuju mungkin, saya nggak tahu nanti program dari pengurus kayak apa. Misalkan, program golf profesional menuju Indonesia Emas. Ya mungkin programnya seperti itu, atau saya nggak tahu. Tapi tentunya tidak bisa hanya pengurus saja, beberapa stakeholder. Tapi adalah termasuk pelaku-pelaku pencinta olahraga golf itu sendiri yang harus memberi dukungan ini. Kalau nggak, PGAT ini akan lambat berkembangnya. Sedangkan ini kemajuan teknologi ini lebih cepat banget, akan men-shift cabang-cabang olahraga menjadi cabang-cabang olahraga baru ya. Contohnya kayak padel, tiba-tiba dalam waktu 2 tahun aja tiba-tiba meledak gitu ya. Nah ini kalau nggak dikelola dengan baik, olahraga golf di Indonesia ini akan nanti menurun antusiasnya gitu ya. Tahun 2025 sampai 2030 itu masa yang nggak gampang ya. Secara geopolitik kita tuh macam-macam terjadi di dunia dan itu pasti akan efeknya ke ekonomi kita di Republik ini. Cepat atau lambat pasti kita dapat. Sekarang pun saja udah dapat. Nah, ini merupakan satu tantangan buat pengurus baru ya. Karena inti dari PGAT ini salah satunya itu adalah mendapatkan turnamen dengan sponsor-sponsor. Yang dimana sponsor-sponsor yang mungkin dulunya tuh bisa menyiapkan dana, apakah itu dana CSR ataukah dana cadangan untuk memberikan sponsor untuk pembinaan, itu dulunya ada, mungkin mereka udah mulai cutting ya, dia mulai cutting, mulai dikurangi. Dan kalau kita lihat pemerintah Amerika aja mengurangi semua budget-budgetnya, ya mungkin juga mereka mengurangi budget-budgetnya. Dan itu cepat atau lambat pasti ada impact-nya, ada ininya ke kita, kena ke kita juga, imbasnya ke kita juga. Saya berharap PR terbesar dari pengurus sekarang 5 tahun ke depan adalah memviralkan bahwa olahraga golf profesional ini adalah menjadi salah satu pertumbuhan baik dari sisi olahraga dan sisi tourism, pariwisata di Indonesia. Karena enggak, pasti ada sangkut pautnya dengan Indonesia secara keseluruhan. Nah, saya berharap mereka bisa mempunyai format yang tepat. Makanya saya mengharapkan kepada seluruh pengurus-pengurus yang baru sekarang ini, dan kebetulan ini kombinasi dari tua dan muda, dan saya harapkan mereka itu bisa betul-betul bersinergi satu sama lain dan bekerja sama dengan potensi-potensi sponsor untuk mendapatkan turnamen-turnamen lebih banyak di kemudian hari. Tadi kita juga beruntung karena kita juga saat ini ada salah satu pemain golf kita yang sangat antusias yang bersedia juga terjun sebagai pengurus kita, sebagai badan ketua penasihat kita Pak Sandi Uno, ada Pak Panca yang juga udah memberikan, dan kita mau mencoba memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di 5 tahun sebelumnya. Dan kita mau ulang apa yang bisa kita lakukan yang lebih baik lagi supaya dalam 5 tahun ke depan kita bisa mendapatkan satu kompetisi yang teratur. Ya, mungkin teratur dalam arti kita bisa bilang syukur-syukur tiap bulan ada satu turnamen buat pro, kita akan harapkan itu bisa terjadi. Dan dari situ kita mengharapkan akan ada pemain-pemain amatir yang berusaha dan mau menjadi pemain profesional karena mereka melihat bahwa ada kehidupan lain di dunia profesional Indonesia yang bisa membantu mereka juga untuk meningkatkan income mereka, untuk meningkatkan prestasi mereka sebelum mereka ke kancah-kancah internasional lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. PG itu banyak amatir ya. Junior di situ udah ada tingkatannya, tapi tidak ada laga profesionalnya secara rutin maupun secara tingkatan atau secara ranking, saya nggak tahu, diaturnya oleh federasi. Nah ini harus dibuat. Kalau enggak, amatir-amatir ini nanti dreamsnya kemana? Gitu. Padahal mungkin dia punya potensi, tapi karena nggak ada fasilitasnya, akhirnya dia drop. Karena ini kan olahraga skill, mental, ketenangan hati, kecerdasan dia untuk untuk menjaga konsistensi skillnya. Jadi saya rasa disitulah saya mau buat itu
olahraga golf ini nggak bakal lebih hebat dari tenis Indonesia, nggak bakal lebih hebat dari olahraga pingpong, nggak bakal lebih hebat dari olahraga voli. Karena kenapa? Mereka punya turnamennya, konsisten gitu. Olahraga golf kita, turnamennya itu cuman karena kedekatan. Jadi gimana kita mau nolorin amatir menjadi atlet pro, terus menjadi go internasional? Wong kita cuma 2 kali international event kan, open sama master. Tapi pro-pro kita yang akan ikut maupun amatir yang akan ikut, kapan dia punya ranking untuk bisa bertahan di nanti di master ataupun open gitu. Contoh, karena akibat yang tour yang saya buat itu, akhirnya kita kenal yang namanya Joey. Tadinya nggak pernah ada namanya Joey. Tiba-tiba yang tadinya kita tahunya cuman Dani Masrin, Rory Hi, Naraji, ini segala macam. Tiba-tiba ada Joey, ada siapa lagi, ada siapa gitu loh. Dan sekarang Joey-nya kan naik terus gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Kalau makin banyak turnamen yang ada di Indonesia untuk pro, nanti ke depannya menurut saya event internasional akan lebih banyak lagi. Pro-pro Indonesia yang lolos MISCAT. Program dari pengurus ini 5 tahun ke depan harus masif, compact, dan harus mengikuti kemajuan zaman. Karena kita nggak bisa push shiftingnya culture di Indonesia. Kalau kita nggak bisa ngikutin ini, ya akan berat kita maju. Jadi harus luas, harus komunikatif, harus bisa campaign. Itu harus dilakukan dalam waktu 5 tahun ini. Kalau enggak, nanti valuasi bisnisnya nggak naik-naik gitu. Itu aja ya. Harapan saya cukup tinggi, cukup optimis karena mereka semuanya juga mempunyai semangat yang luar biasa. Dan mulai besok kita udah mulai bekerja, udah menemui satu potensi sponsor kita. Mudah-mudahan di bulan akhir Mei atau awal Juni kita udah punya satu turnamen lagi untuk mereka. Saya rasa itu aja yang bisa sampaikan sementara ini. Ya, ini termasuk program kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita sudah merencanakan bahwa kaderisasi ini kita masukkan ke struktur organisasi kita, sehingga nantinya akan pasti lebih diseriusi. Karena mengingat kita ini memang masih agak kurang kader-kader kita yang nantinya bisa meneruskan kepemimpinan atau kepengurusan di PGA Tour Indonesia. Oleh karena itu, ya hampir semua pengurus-pengurus yang ada sekarang ini sudah cukup muda-muda semuanya. Jadi nanti selama itu kita akan membuat satu program kaderisasi itu, mulai dari manajemennya, mulai dari operasionalnya, mulai dari etika dan kehormatan dan seterusnya. Itu nanti akan kita berikan kepada teman-teman pengurus semuanya, agar nanti waktu meneruskan itu sudah jalan, sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman. Program kita tentunya membuat satu kesepakatan tentang program secara keseluruhan dulu. Kemudian nanti setelah itu kita akan audiensi ke Pak Sandi tadi, ke Pak Ketua Dewan Penasehat. Untuk kegiatan turnamennya saya kira kita baru mulai bulan Juni ya. Kegiatan internal kita yang membuat satu program-program itulah yang nanti kita setelah ini kita akan terus-menerus membuat itu semua.